Trik mental yang membuat seorang wanita tertarik secara seksual kepada Anda bukanlah tentang melakukan tindakan atau strategi yang terpisah untuk mengesankan mereka. Sebaliknya, itu lebih kepada menciptakan keselarasan yang harmonis antara pikiran, tubuh, dan sikap Anda. Banyak pria berpikir bahwa merayu itu tentang melakukan gerakan yang tepat pada waktu yang tepat, berkata-kata dengan sempurna, atau menunjukkan sikap percaya diri. Namun, seringkali mereka merasa ada yang kurang. Ketertarikan itu bisa memudar, daya tarik tidak semakin dalam, dan keinginan tidak pernah benar-benar muncul. Hal ini terjadi karena keinginan wanita tidak hanya dipicu oleh tindakan terpisah. Sebaliknya, itu adalah cerminan dari keadaan mental yang Anda jaga saat berinteraksi. David Buss, seorang ahli psikologi evolusi, menjelaskan bahwa wanita tidak secara biologis terprogram untuk merespons upaya eksplisit untuk merayu. Mereka lebih cenderung merespons sinyal nilai, arah, dan dominasi situasional yang konsisten. Wanita secara naluriah mengevaluasi siapa yang menguasai keadaan internalnya, siapa yang secara alami mengisi ruang, dan siapa yang bereaksi terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang terpenting bukanlah apa yang Anda lakukan sekali, tetapi apa yang Anda wakili secara konsisten. Inilah mengapa kalimat yang sudah disiapkan seringkali gagal, penampilan saja tidak cukup untuk mempertahankan daya tarik, dan usaha langsung seringkali malah berdampak sebaliknya. Otak wanita tidak terangsang oleh usaha. Sebaliknya, ia terangsang oleh postur, ritme, dan stabilitas emosional. Ketika Anda mencoba merayu, Anda seringkali menempatkan diri dalam posisi sebagai pengejar. Namun, ketika Anda menjaga keadaan mental yang tepat, Anda akan dianggap sebagai pilihan. Trik yang disebut-sebut ini bukanlah gerakan spesifik, melainkan keadaan perilaku yang konsisten, keselarasan antara pikiran, tubuh, dan sikap yang tetap ada, bahkan saat tidak ada yang terjadi. Hanya sedikit pria yang bisa mengaktifkan ini karena membutuhkan penguasaan diri, kesadaran sosial, dan kontrol emosional. Ini bukan soal keberanian sesaat, tetapi tentang konsistensi internal yang cukup jarang ditemukan. Ketika Anda memahami mekanisme yang membuat otak wanita menafsirkan Anda bukan sebagai seseorang yang menyenangkan, tetapi sebagai pria yang menarik secara seksual, Anda akan menyadari bahwa kuncinya bukanlah untuk mengesankan atau meyakinkan, melainkan untuk mempertahankan keadaan yang tepat cukup lama agar naluri melakukan sisanya. Setelah itu terjadi, keinginan tidak lagi perlu diprovokasi. Ia muncul secara alami sebagai respons terhadap apa yang telah Anda wakili. Salah satu teknik yang bisa Anda gunakan adalah pemposisian psikologis. Memposisikan diri Anda sebagai pemilih, bukan sebagai pengejar. Ada perbedaan besar antara pria yang datang ke suatu tempat ingin diterima dan pria yang datang dengan mempertimbangkan apakah tempat itu layak untuk ditinggali. Perbedaan ini mungkin tidak terucapkan, tetapi sangat terasa. Robert Greene menjelaskan bahwa siapapun yang tampak memilih akan mengaktifkan daya tarik otomatis karena ia menempati posisi yang lebih tinggi dalam hierarki psikologis. Ini bukan arogansi, melainkan ketidakadaan kebutuhan. Otak wanita mengenali ini dalam waktu kurang dari 1 detik. Ketika Anda memposisikan diri sebagai kandidat, segala sesuatu tentang Anda akan mengkomunikasikan pengejaran. Tubuh Anda bersandar, ritme meningkat, dan kata-kata berusaha meyakinkan. Tetapi pria yang memposisikan dirinya sebagai filter akan tetap tenang. Ia tidak mengubah energinya saat masuk, tidak beradaptasi untuk menyesuaikan diri. Sebaliknya, ia mengamati, mengukur, dan memutuskan. Postur tenang ini segera mengubah persepsi naluriah orang-orang di sekitarnya. Studi dari Princeton menunjukkan bahwa penilaian nilai dan dominasi terjadi dalam pecahan detik sebelum ada kata-kata yang diucapkan. Ini berarti keputusan sudah dimulai bahkan sebelum percakapan dimulai. Teknik ini tidak bergantung pada ucapan karena ucapan datang setelah pemposisian. Ia bergantung pada bagaimana Anda mengisi ruang sosial. Masuklah dengan tenang, pertahankan postur terbuka yang stabil, dan lihatlah tanpa meminta izin. Ketika Anda mengajukan pertanyaan selektif alih-alih memperkenalkan diri, Anda mengkomunikasikan ketajaman. Ketajaman ini mengkomunikasikan nilai, dan nilai membangkitkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu, pada gilirannya, adalah langkah pertama menuju keinginan. Salah satu detail yang sangat efektif namun sering diabaikan adalah mengakhiri interaksi ketika Anda memutuskan, bukan ketika topik sudah habis. Ini memutus pola kebutuhan yang ada. Otak wanita membaca tindakan ini sebagai kontrol ritme.
Kontrol ritme ini diinterpretasikan sebagai kepemimpinan yang diasosiasikan dengan perlindungan dan arahan, dua pemicu biologis yang kuat dan sulit diabaikan. Hasil dari teknik ini mungkin tidak terlihat, tetapi sangat kuat. Anda tidak lagi dianggap sebagai seseorang yang mencari penerimaan, tetapi mulai dibaca sebagai sumber nilai. Bukan karena Anda mengatakan sesuatu yang mengesankan, tetapi karena Anda tidak perlu melakukannya. Ketika seorang pria menempati posisi pilihan, lingkungan di sekitarnya akan beradaptasi. Dan ketika lingkungan beradaptasi, keinginan menemukan ruang untuk muncul dengan sendirinya. Teknik kedua berfokus pada ketegangan seksual kognitif, rasa ingin tahu, dan ambiguitas. Hanya sedikit pria yang memahami bahwa keinginan tidak tumbuh ketika semuanya jelas, tetapi ketika ada hal-hal yang tetap terbuka. Carl Jung menjelaskan bahwa energi psikis bergerak menuju apa yang tidak terpecahkan, menuju apa yang memprovokasi interpretasi, dan menuju apa yang meminta pembacaan. Otak wanita terangsang ketika ada yang perlu ditafsirkan, ketika ada ruang untuk membayangkan. Ketika segala sesuatunya sudah terlalu jelas, sistem saraf menjadi rileks, dan relaksasi yang berlebihan tidak menghasilkan keinginan. Keinginan membutuhkan ketegangan kognitif, perasaan halus tentang rasa ingin tahu yang menjaga pikiran tetap aktif, bahkan setelah interaksi berakhir. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa ambiguitas yang terkontrol meningkatkan aktivasi dopamin. Dopamin merespons kontras, harapan, dan apa yang belum sepenuhnya terpecahkan. Ketika Anda memberikan jawaban yang terlalu lengkap atau mengonfirmasi minat terlalu cepat, Anda menutup sirkuit sebelum ada kesempatan untuk memperkuatnya. Keinginan tidak punya waktu untuk tumbuh. Teknik ini bukan tentang permainan atau kebingungan emosional, ini membutuhkan ketepatan menawarkan jawaban yang tidak lengkap tetapi percaya diri. Anda mempertahankan kehadiran yang tegas tetapi tidak mengganggu. Anda tidak menyembunyikan diri atau melarikan diri. Anda hanya tidak memberikan semuanya sekaligus. Anda bergantian antara momen perhatian penuh dengan penarikan fokus yang singkat, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menjaga interaksi tetap hidup. Perhatikan bagaimana ini mengubah dinamika. Wanita mulai berpikir setelah interaksi. Mereka memutar ulang frasa, menafsirkan keheningan, mengisi kekosongan, dan semakin banyak pikiran bekerja, semakin banyak tubuh mengikuti. Keinginan dibangun di ruang internal yang Anda biarkan terbuka. Ini bukan tentang berkata lebih sedikit, tetapi tentang berkata cukup untuk membangkitkan, bukan untuk memuaskan. Aplikasi praktis dari ini membutuhkan ketenangan. Jangan pernah mengonfirmasi minat terlalu awal, dan jangan pernah mengungkapkan niat sebelum waktu yang tepat. Pertahankan kehadiran Anda tanpa kebutuhan untuk penutupan segera. Ketika Anda menguasai ketegangan kognitif ini, menggoda berhenti menjadi eksplisit dan menjadi psikologis. Dan yang psikologis selalu lebih dalam daripada yang jelas. Disinilah kebanyakan pria gagal karena mereka tidak memahami mekanismenya. Inilah sebabnya mengapa kode rayuan ada, bukan sebagai seperangkat frasa misterius, tetapi sebagai sistem yang mengajarkan bagaimana menciptakan dan mempertahankan ketegangan psikologis yang nyata tanpa terkesan manipulatif. Metode ini didasarkan pada psikologi evolusi, pembacaan perilaku, dan dinamika sosial, menunjukkan bagaimana mengaktifkan keinginan pada tingkat di mana ia benar-benar muncul. Pengetahuan ini tidak diajarkan secara publik karena membutuhkan tanggung jawab emosional dan kontrol internal. Akses ke kebijaksanaan ini bisa ditemukan melalui tautan di deskripsi dan komentar yang disematkan. Mereka yang belajar untuk mempertahankan yang tidak terpecahkan tidak perlu lagi memaksakan minat. Mereka diinterpretasikan sebagai rangsangan. Teknik ketiga berfokus pada penguasaan emosional yang terlihat. Ini adalah pemicu seksual yang paling kuat. Setiap interaksi memiliki momen ketika lingkungan mencoba menarik Anda dari pusat. Komentar sampingan, provokasi halus, keheningan yang tidak terduga. Pada titik ini hampir segala sesuatu diputuskan, bukan oleh apa yang diucapkan, tetapi oleh siapa yang mempertahankan kontrol atas keadaan internal mereka. Enzi menggambarkan pria magnetis sebagai orang yang menguasai dirinya sendiri sebelum mencoba menguasai apapun di sekitarnya. Keinginan lahir dari kedaulatan internal ini yang tidak perlu diumumkan. Tubuh wanita menafsirkan kontrol emosional sebagai kapasitas untuk memimpin dan melindungi. Ini bukan pembacaan moral, tetapi biologis.
Studi dari Universitas California menunjukkan bahwa pengendalian diri berhubungan langsung dengan persepsi status tinggi. Ketika emosi tidak merampas keputusan Anda mengkomunikasikan sesuatu yang sangat spesifik tanpa kata-kata. Anda menunjukkan bahwa lingkungan tidak mengendalikan Anda dan bahwa Anda memilih bagaimana merespons. Pembacaan ini terjadi dengan cepat dan dalam. Kesalahan umum adalah mencoba memperbaiki suasana hati. Pria merasakan ketegangan dan terburu-buru untuk meredakannya. Ia menjelaskan terlalu banyak, tertawa pada waktu yang salah, mengubah nada untuk menyenangkan. Semua ini mengkomunikasikan kecemasan. Dan kecemasan mengkomunikasikan kehilangan kendali. Kehilangan kendali membunuh keinginan sebelum ada kesempatan untuk tumbuh. Penguasaan emosional yang terlihat bukanlah kedinginan, tetapi stabilitas di bawah tekanan. Itu adalah merasakan ketegangan dan tetap mempertahankan ritme Anda sendiri. Dalam praktiknya, teknik ini sederhana tetapi bisa sulit. Tidak bereaksi segera terhadap rangsangan emosional, menjaga nada stabil ketika ketegangan muncul, dan tidak mencoba menyelesaikan segala sesuatu saat itu muncul. Mempertahankan suasana daripada melarikan diri darinya. Ketika Anda melakukan ini, sesuatu berubah di sisi lain. Harapan reaksi tidak terkonfirmasi. Ujian kehilangan kekuatan. Pembacaan disesuaikan. Ini adalah pemicu seksual yang paling kuat karena menunjukkan kedewasaan yang dalam. Bukan kepercayaan diri yang bersifat performatif, tetapi kepercayaan diri yang berasal dari seseorang yang telah mengamati dirinya sendiri dalam momen sulit dan tidak kehilangan kendali. Pria yang mempertahankan penguasaan emosional yang terlihat menciptakan bidang keamanan naluriah. Dan di mana ada keamanan naluriah, keinginan menemukan izin untuk ada. Hanya sedikit pria yang menguasai ini karena itu membutuhkan pelatihan internal, bukan keberanian sesaat. Itu membutuhkan keheningan batin, bukan respons cepat. Namun, ketika penguasaan ini muncul secara alami, efeknya segera. Anda berhenti hanya menjadi menarik, Anda menjadi solid. Dan kepadatan di tingkat naluriah adalah salah satu fondasi terdalam dari daya tarik. Trik tersembunyi bukanlah merayu. Itu adalah mempertahankan keadaan yang tepat. Setelah mengamati pola-pola ini dengan jujur, satu kebenaran memaksakan dirinya tanpa usaha. Keinginan wanita tidak lahir dari upaya, tetapi dari interpretasi. Otak wanita tidak merespons gerakan terpisah, tetapi pada koherensi antara pemposisian psikologis, ketegangan yang dipertahankan, dan penguasaan emosional. David Buss menjelaskan bahwa daya tarik adalah respons adaptif terhadap sinyal nilai yang konsisten, bukan terhadap penampilan yang tepat. Ketika sinyal-sinyal ini selaras, keinginan muncul tanpa dipanggil. Inilah sebabnya teknik hanya bekerja ketika mereka berhenti terlihat seperti teknik. Memposisikan diri sebagai pemilih bukanlah trik sosial. Itu adalah identitas dalam tindakan. Ketegangan kognitif bukanlah misteri yang dipaksakan, tetapi konsekuensi alami dari seseorang yang tidak memberikan semuanya karena kecemasan. Penguasaan emosional yang terlihat bukanlah kedinginan, tetapi kedewasaan di bawah tekanan. Ketika ketiga lapisan ini menjadi perilaku alami, pria berhenti mencoba merayu. Ia mulai dibaca sebagai menggoda. Perhatikan bagaimana semuanya bersatu. Pria yang memilih mengatur ritme. Pria yang mempertahankan yang tidak terpecahkan menjaga rasa ingin tahu tetap hidup. Pria yang menguasai emosinya sendiri menciptakan keamanan naluriah. Bersama-sama, kekuatan-kekuatan ini membuat otak wanita menafsirkan Anda bukan sebagai seseorang yang menyenangkan secara sosial, tetapi sebagai seseorang yang relevan secara seksual, bukan melalui usaha, tetapi melalui keadaan. Pria yang menguasai ini tidak mengejar validasi. Mereka tidak terburu-buru dalam proses. Mereka tidak mencoba memperbaiki suasana. Mereka tetap utuh sementara lingkungan menyesuaikan. Dan ketika lingkungan menyesuaikan, keinginan menemukan ruang untuk tumbuh dengan sendirinya. Inilah perbedaan antara mereka yang memaksakan minat dan mereka yang membangkitkan daya tarik. Itulah mekanisme yang diajarkan dalam kode rayuan secara terstruktur, bukan sebagai kalimat siap pakai, tetapi sebagai pelatihan lengkap dalam psikologi keinginan yang nyata, pembacaan perilaku, dan dinamika sosial. Sebuah sistem untuk pria yang menginginkan kontrol internal, kejelasan dalam interaksi, dan keuntungan diam.
Perbedaan antara mereka yang memaksakan minat dan mereka yang membangkitkan daya tarik adalah dasar mekanisme yang berperan dalam daya tarik. Pemahaman ini tentang daya tarik bukan tentang perbaikan cepat atau strategi dangkal, tetapi tentang mengadopsi pendekatan yang lebih dalam dan lebih konsisten. Seperti yang telah kita bahas, esensi sejati dari rayuan terletak pada pemposisian psikologis dan emosional yang dipertahankan seorang pria. Ini tentang sinyal-sinyal halus yang terus-menerus dari nilai yang ia wakili, cara ia mengisi ruang, dan kepercayaan diri yang ia pancarkan tanpa menjadi agresif. Ketika seorang pria memasuki suatu ruang dengan sikap sebagai pemilih, lingkungan itu sendiri berubah. Ia menjadi titik fokus, bukan karena ia menuntut perhatian, tetapi karena ia memancarkan rasa nilai dan kekuatan yang melekat. Ini menciptakan efek magnetis di mana orang-orang di sekitarnya merasa terdorong untuk merespons energinya. Ini bukan tentang melakukan gerakan mencolok atau pidato besar. Ini tentang kehadiran yang tenang dan stabil yang mengkomunikasikan jauh lebih banyak daripada kata-kata. Ketika seorang pria menunjukkan kontrol emosional dan mempertahankan pemposisian psikologisnya, wanita dan orang-orang pada umumnya secara naluriah tertarik padanya. Daya tarik ini muncul secara alami sebagai respons terhadap apa yang ia wakili, bukan sebagai hasil dari upayanya untuk membuat seseorang merasakan sesuatu. Kesalahan mendasar yang dilakukan kebanyakan pria adalah berusaha terlalu keras untuk memicu reaksi langsung dari seorang wanita. Pendekatan ini biasanya didorong oleh kecemasan, karena pria takut bahwa tanpa usaha mereka akan kehilangan perhatian atau kasih sayang wanita. Namun, urgensi ini justru mendorong wanita menjauh karena mengkomunikasikan keterdesakan, kurangnya kontrol, dan kebutuhan yang ironisnya menjauhkan. Ketika seorang pria menarik diri, mempertahankan ritmenya, dan mengamati tanpa terburu-buru untuk mengisi setiap keheningan, ia secara otomatis memposisikan dirinya sebagai seseorang dengan nilai yang lebih besar. Nilai ini tidak diiklankan secara terbuka, tetapi ditunjukkan melalui kemampuannya untuk tetap tenang dan stabil secara emosional, tidak peduli situasinya. Ketentraman di bawah tekanan adalah salah satu sinyal terbesar dari kepemimpinan dan perlindungan, kualitas yang sangat dihargai dalam wiring biologis wanita. Studi menunjukkan bahwa wanita lebih cenderung merasa tertarik pada pria yang menunjukkan sifat-sifat ini karena mereka menandakan bahwa pria tersebut mampu menangani situasi yang menantang dan memberikan stabilitas. Jenis penguasaan emosional ini tidak hanya berasal dari penampilan di saat-saat tertentu. Itu adalah praktik seumur hidup dari kesadaran diri, kontrol, dan kedamaian batin. Intinya, apa yang membuat seorang pria menarik bukanlah kemampuannya untuk bertindak atau tampil, tetapi kemampuannya untuk mewujudkan keadaan yang secara naluriah diakui wanita sebagai diinginkan. Ketika seorang pria telah belajar untuk mempertahankan keadaan ini secara konsisten, ia tidak lagi perlu mengejar, berlari, atau melayani atau mengesankan. Kehadirannya yang sederhana menjadi magnetis karena itu mewakili sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak bisa dibeli atau dipalsukan. Tipe pria ini bukanlah seseorang yang membutuhkan validasi dari orang lain karena ia sudah tahu nilai dirinya. Konsistensi internal inilah yang menjadikannya tidak dapat ditolak. Bukan karena ia berusaha, tetapi karena ia secara effortless mewujudkan kualitas-kualitas yang menarik. Pemposisian psikologis sebagai pemilih, mempertahankan kontrol emosional, dan mempertahankan ketegangan kognitif bukanlah konsep abstrak. Itu adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan siapapun untuk mulai mengembangkan. Mereka tidak memerlukan manipulasi, penipuan, atau perilaku yang tidak tulus. Mereka membutuhkan keaslian, disiplin diri, dan pemahaman tentang dinamika yang lebih dalam dari daya tarik manusia. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan pria gagal menguasai teknik-teknik ini. Mereka terfokus pada metode eksternal atau jalan pintas daripada mengembangkan kekuatan dan stabilitas internal yang diperlukan untuk menarik secara alami. Ketika seorang pria fokus pada menguasai emosinya, mempertahankan kontrol atas keadaan internalnya, dan secara konsisten memposisikan dirinya sebagai orang yang berharga, interaksinya dengan wanita dan orang-orang pada umumnya akan berubah. Ia akan berhenti mengejar validasi eksternal dan mulai menarik orang lain berdasarkan kekuatan dan kejelasan dunia batinnya. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi dapat dikembangkan seiring waktu dengan kesabaran, praktik, dan komitmen yang dalam terhadap penguasaan diri.
Kemampuan untuk membudidayakan dan mempertahankan keadaan internal ini, bebas dari kebutuhan dan penuh dengan stabilitas emosional, membutuhkan pemahaman bahwa rayuan sejati bukan tentang melakukan hal-hal dengan benar pada momen tertentu, tetapi tentang secara konsisten menjadi orang yang tepat di setiap momen. Dengan melakukan ini, Anda berbaris dengan sifat sejati dari keinginan yang muncul ketika sinyal yang tepat diberikan, bukan ketika dipaksakan. Memahami prinsip ini adalah kunci untuk menjadi pria yang secara alami menarik wanita, bukan melalui manipulasi, tetapi melalui kekuatan diri yang otentik. Pemahaman ini mengubah dinamika dari satu pengejaran menjadi satu pemilihan. Ketika seorang pria memposisikan dirinya sebagai seseorang yang kehadirannya menarik perhatian tanpa perlu memintanya, lingkungan mulai bergeser di sekitarnya. Wanita tidak tertarik pada upayanya untuk merayu, tetapi pada nilai dan kontrol emosional yang ia wakili secara konsisten. Inilah trik tersembunyi dari rayuan. Ini bukan tentang gerakan yang Anda buat, tetapi tentang keadaan yang Anda wujudkan dan konsistensi yang Anda pertahankan. Ketika Anda memahami dan menginternalisasi ini, Anda berhenti mengejar daya tarik dan sebaliknya ia mulai mengejar Anda. Pada akhirnya, perbedaan antara mereka yang berhasil dalam daya tarik dan mereka yang berjuang bukan tentang teknik atau strategi tertentu. Ini tentang keadaan internal individu. Seorang pria yang memahami kebenaran yang lebih dalam ini tidak perlu berusaha merayu. Keadaan alami dari penguasaan emosional, pemposisian psikologis, dan nilai yang konsisten menjadi fondasi di mana keinginan dibangun. Ketika Anda menguasai keadaan ini, Anda tidak lagi perlu mengejar atau manipulasi. Daya tarik menjadi produk sampingan alami dari cara Anda hidup dan berinteraksi dengan dunia di sekitar Anda. Dan itulah esensi dari rayuan sejati, bukan dalam apa yang Anda lakukan, tetapi dalam siapa Anda. Daya tarik alami yang effortless ini adalah hasil dari harmoni internal seorang pria. Ketika seorang pria mampu menyelaraskan tubuh, pikiran, dan sikapnya dengan nilai-nilai inti, keinginan, dan keadaan emosionalnya, ia menjadi seseorang yang mewakili kekuatan, stabilitas, dan kepemimpinan. Kualitas-kualitas ini tidak perlu diteriakkan atau terlalu ditekankan karena mereka terlihat secara inheren dalam kehadirannya, tindakannya, dan sikapnya. Energi halus namun kuat ini adalah apa yang menarik wanita dan orang-orang pada umumnya kepadanya. Ini bukan soal penampilan atau manipulasi, tetapi tentang keaslian dan ketahanan emosional. Kunci untuk rayuan tidak terletak pada pengejaran perhatian atau validasi orang lain, tetapi pada pengembangan rasa harga diri dan kontrol emosional seseorang. Ketika seorang pria berada di pusat emosional, itu memungkinkannya untuk menavigasi situasi sosial dengan mudah dan percaya diri tanpa terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Reaksinya terukur, bukan impulsif, dan ia tetap terjaga bahkan di tengah turbulensi emosional atau sosial. Stabilitas ini adalah fondasi di mana daya tarik tumbuh karena itu menandakan kepada orang lain bahwa pria ini tidak hanya mampu menangani tantangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melindungi dan memberikan stabilitas dalam hubungannya. Ketika seorang pria belajar untuk mewujudkan keadaan penguasaan emosional ini, ia secara alami akan mulai menarik orang-orang yang tertarik pada kepemimpinannya dan kemampuannya untuk mempertahankan ketenangan. Wanita secara khusus secara biologis terprogram untuk merespons sinyal-sinyal ini karena mereka mewakili keamanan, perlindungan, dan kemampuan untuk memimpin. Inilah sebabnya mengapa pria-pria yang paling menarik secara seksual bukanlah mereka yang terus-menerus mengejar atau mencari validasi, tetapi mereka yang tetap berpegang pada identitas mereka sendiri dan mampu mempertahankan konsistensi emosional terlepas dari keadaan eksternal. Selain itu, penting untuk diakui bahwa keinginan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Itu bukan sesuatu yang bisa dipicu dengan terus-menerus berusaha mengesankan atau dengan mengikuti seperangkat aturan. Sebaliknya, keinginan muncul ketika seorang wanita atau siapapun merasakan pengakuan mendalam yang tidak sadar terhadap nilai dan kekuatan. Nilai ini tidak berasal dari sifat-sifat dangkal atau usaha-usaha eksternal. Ini datang dari kualitas batin yang secara konsisten diproyeksikan oleh seorang pria. Ini adalah kekuatan yang tenang dan kuat yang dirasakan, bukan diucapkan, dan mengundang rasa ingin tahu serta daya tarik tanpa perlu tindakan atau pernyataan eksplisit. Ini membawa kita pada konsep ketegangan kognitif dan ambiguitas dalam daya tarik. Keinginan tidak tumbuh ketika semuanya dibuat jelas atau ketika semuanya diletakkan di depan seseorang. Keinginan berkembang di ruang ketidakpastian di mana pikiran terlibat dalam menafsirkan dan mengisi kekosongan.
Ketika seorang pria memberikan jawaban yang terlalu lengkap atau ketika ia mengonfirmasi minat terlalu cepat, ia pada dasarnya menutup sirkuit sebelum keinginan memiliki kesempatan untuk tumbuh. Kuncinya di sini adalah meninggalkan beberapa hal yang tidak terpecahkan, beberapa misteri yang utuh. Ketegangan kognitif ini menjaga pikiran tetap aktif dan terlibat, memungkinkan keinginan untuk mendalam seiring waktu. Ambiguitas, ketika dikelola dengan baik, merangsang produksi dopamin di otak, menciptakan perasaan antisipasi dan rasa ingin tahu. Itu adalah antisipasi terhadap sesuatu yang belum sepenuhnya terpecahkan, yang menciptakan ketegangan psikologis yang memicu keinginan. Oleh karena itu, seorang pria tidak boleh terburu-buru untuk mengisi setiap keheningan atau menjelaskan setiap detail. Sebaliknya, ia harus menciptakan lingkungan di mana rasa ingin tahu diizinkan untuk berkembang, di mana orang lain harus terlibat secara mental untuk memahami lebih banyak. Disinilah rayuan sejati berada. Bukan dalam tindakan eksplisit, tetapi dalam keterlibatan mental dan emosional yang datang dari meninggalkan beberapa hal untuk imajinasi. Dalam praktiknya, ini berarti menyeimbangkan momen perhatian penuh dengan momen penarikan. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk menjaga interaksi tetap hidup, untuk menjaga rasa ingin tahu tetap menyala. Dinamika dorong dan tarik yang halus ini adalah apa yang mencegah koneksi menjadi basi atau dapat diprediksi. Wanita mulai memikirkan interaksi setelah selesai, memutar ulang momen-momen, menganalisis apa yang dikatakan, dan bertanya-tanya tentang hal-hal yang tidak diucapkan. Saat pikirannya terus bekerja, daya tarik tumbuh, dan tubuhnya secara alami mengikuti proses internal ini. Dengan tidak memberikan semuanya sekaligus, dengan tidak mengonfirmasi semuanya terlalu cepat, seorang pria menciptakan lingkungan di mana keinginan dapat tumbuh secara alami dan pada ritmenya sendiri. Ini adalah bentuk daya tarik yang lebih kuat karena memungkinkan orang lain untuk terlibat secara emosional dan mental dalam proses. Keinginan bukan tentang kepuasan instan. Ini tentang membangun ketegangan, antisipasi, dan rasa ingin tahu yang berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ketika Anda menguasai teknik ketegangan kognitif ini, Anda berhenti dilihat sebagai seseorang yang hanya mencoba menarik atau merayu. Sebaliknya, Anda menjadi seseorang yang menarik orang lain dengan kekuatan kehadiran Anda, kedalaman emosi Anda, dan konsistensi keadaan batin Anda. Anda menjadi kekuatan yang menarik bukan karena teknik tertentu, tetapi karena Anda telah menjadi seseorang yang mewujudkan kualitas-kualitas yang secara alami membangkitkan daya tarik dan keinginan. Selain itu, salah satu faktor kunci yang banyak diabaikan pria adalah pentingnya waktu. Mengetahui kapan mengakhiri interaksi sama pentingnya dengan mengetahui bagaimana memulainya. Mengakhiri percakapan ketika Anda memutuskan, bukan ketika topik telah habis, memutus pola kebutuhan yang khas. Otak wanita menginterpretasikan tindakan ini sebagai kontrol atas ritme yang dipandang sebagai bentuk kepemimpinan. Kepemimpinan, seperti yang telah kita bahas, menarik secara biologis karena itu menandakan perlindungan, arahan, dan stabilitas. Bentuk kontrol yang tenang atas ritme interaksi ini mengkomunikasikan tingkat kepercayaan diri yang tidak dapat dipalsukan. Ketika seorang pria mempertahankan kontrol atas ritmenya sendiri, ia secara naluriah memberi sinyal kepada orang lain bahwa ia tidak putus asa untuk mendapatkan persetujuan atau perhatian mereka. Kepemimpinan ini, oleh karena itu, tidak berasal dari mendominasi percakapan atau membanjiri orang lain dengan perhatian. Itu berasal dari mengetahui kapan harus mundur dan membiarkan ruang untuk hubungan atau interaksi berkembang secara alami. Bentuk kepemimpinan yang halus ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa pria tersebut mampu menavigasi dimensi sosial dan emosional kehidupan dengan mudah dan percaya diri. Sebagai kesimpulan, kunci untuk menjadi menarik secara seksual tidak terletak pada satu gerakan atau teknik tertentu, tetapi pada mempertahankan keadaan internal yang konsisten yang memancarkan kepercayaan diri, kontrol, dan stabilitas emosional. Pria yang memahami konsep ini berhenti mencoba merayu orang lain. Ia mulai dilihat sebagai menggoda bukan karena ia melakukan serangkaian tindakan, tetapi karena kehadirannya sendiri mengkomunikasikan kekuatan, nilai, dan penguasaan emosional. Inilah keselarasan antara pikiran, tubuh, dan sikap yang membuatnya secara alami menarik. Melalui pekerjaan internal yang dalam ini, ia menjadi seseorang yang secara effortless menarik orang kepadanya. Bukan dengan memaksakan daya tarik, tetapi dengan mewujudkan kualitas-kualitas yang membuat keinginan tidak terhindarkan.